Orang yang tidak suka dengan pemerintah itu cenderung ekspresif, cenderung aktif dalam menyampaikan idenya di sini. Ya. Tapi orang yang pro pemerintah itu cenderung silent, diam. Takut dibully. Karena ada label, begitu Anda pro pemerintah dibilang cair nih. Gitu. Begitu Anda pro pemerintah dibilang mitra rejim nih. Gitu. Oh, buzzer begitu istana Anda pro pemerintah dibilang buzzer istana nih. Gitu. Cair nah, nih dengan dari labeling seperti itu, maka orang yang pro pemerintah cenderung diam. Nah, sekarang saya punya itu, makanya saya bilang, kalau ke depan, baik pemerintah maupun pendukung pemerintah harus punya 3 hal yang saya singkat dengan kata-kata lisan. Lisan, apa itu? Lisan, li-nya itu nyali. Saya sudah bilang tadi soal nyali. Nyali, kalau nggak ada nyali kita mundur. Dibully orang dikit kita mundur. Baper ya langsung. Iya, gitu nggak bisa tidur. Wah, saya nggak usah ngomong lagi deh, saya dibully. Nyali pertama penting. Nyali. Dan ini harus dimiliki baik pejabat pemerintah maupun pendukung pemerintah. Gitu. Kalau nggak nanti ruang publik di media sosial ini hanya dikuasai oleh orang anti pemerintah. Jadi kita sangka mereka banyak nih. Hasan Nasbi makin lucu saja. Karena memosisikan pendukung pemerintah seolah-olah kelompok tertindas yang tidak punya ruang bicara. Padahal pemerintah memiliki menteri, staf khusus, juru bicara, akun resmi lembaga negara, akses media nasional, konferensi pers rutin, hingga influencer yang setiap hari menyampaikan narasi yang selaras dengan pemerintah. Jika dengan seluruh infrastruktur komunikasi sebesar itu masih merasa kalah suara oleh warga biasa di media sosial, mungkin persoalannya bukan kurang nyali, melainkan publik memang tidak selalu menerima argumen yang disampaikan. Yang lebih bermasalah, narasi itu diam-diam menggeser fokus dari substansi ke jumlah suara. Seolah-olah masalahnya adalah pendukung pemerintah kurang berani tampil. Bukan apakah kebijakan pemerintah memang layak dipertahankan. Dalam demokrasi, yang diuji bukan siapa yang paling ramai membela penguasa, melainkan apakah kritik yang muncul bisa dijawab dengan data dan fakta. Kalau setiap kritik dianggap sebagai dominasi orang anti pemerintah, itu cara berpikir yang berbahaya karena mengaburkan perbedaan antara pengawasan publik dan permusuhan politik. Dan soal label buzzer, perlu diingat, orang tidak disebut buzzer karena mendukung pemerintah. Banyak akademisi, ekonom, pengusaha, tokoh masyarakat, dan warga biasa yang mendukung kebijakan pemerintah tanpa pernah dicap buzzer. Label itu biasanya muncul ketika seseorang membela apapun yang dilakukan penguasa tanpa kritik, tanpa konsistensi, dan tanpa argumentasi yang kuat. Jadi solusi yang dibutuhkan bukan menambah pasukan pembela pemerintah yang lebih berani, melainkan memperbanyak orang yang berani berpikir kritis, termasuk ketika pemerintah yang mereka dukung melakukan kesalahan. Demokrasi tidak kekurangan pembela kekuasaan. Demokrasi justru hidup karena ada warga yang berani mengawasi kekuasaan.